Oke, kembali lagi kita akan lanjut membuat halaman landing page atau halaman indeks untuk sistem informasi perpustakaan, yang mana ketika orang membuka akan muncul halaman depan. Kita mencari data buku di perpustakaan. Yang pertama kita filter data. Setelah dia menampilkan data di filter, baru dia akan muncul di kolom pencariannya. Cara yang pertama, kita buka lagi aplikasi Visual Studio Code. Dia berada di perpustakaan. Di perpustakaan ini kita tambahkan sebuah file baru, yaitu index pakai x.php. Lalu kita enter. Setelah itu kita akan menghubungkannya ke database. Kita buka saja di yang sudah ada di perpustakaan ini, di admin, di transaksi. Kita copy saja yang di atas ujung dari yang ini sampai di body. Kita Ctrl C, kita letakkan di sini Ctrl V, kita tambahkan lagi dari body yang itu sampai di nav. Di yang ini sampai di nav sini, sampai sini. Kita Ctrl C, kita letakkan di sini, Ctrl V. Oke, seperti ini. Untuk fungsi konektornya kita tidak usah, kita langsung yang indeks ini kita tidak usah, saya hapus. PHP nya tetap, hanya yang ini.
div-nya kita sudah tutup. Nah, ini. Oke, kita Ctrl S. Ketika kita membuka localhost perpustakaan, ini sabar, kita hapus dulu. Localhost perpustakaan, kita enter, maka dia akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke script lagi. Untuk logoutnya kita kasih hilangkan saja karena tidak ada, kita tidak usah kita taruh logoutnya. Kita Ctrl S, kita refresh, maka dia akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat kolom pencarian. Kita buat seperti di Google. Oke, sistemnya kita beri nama Puspa. Dia berada di sini, kita kasih nama Puspa. Oke, selanjutnya di beranda kita juga beri nama Puspa di depan navbar. Kita beri nama, di sini kita kasih nama Puspa, kemudian di transaksi juga kita kasih nama Puspa, kemudian di titelnya kita kasih nama perpustakaan, kasih nama Puspa juga, Puspa. Kemudian di beranda juga di titelnya kasih Puspa, di indeks juga kita kasih Puspa. Ya, sudah. Oke, kita ke file, kita save all. Oke, coba kita testing, kita refresh. Ini sudah di Puspa. Oh, di sini masih ada error di indeks online 3. Di indeks. Kita cek. Oke, seperti ini. Kita coba ketikkan localhost perpustakaan saja, kita enter. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat kolom pencariannya, kita buat seperti di Google. Oke, di sini kita ketikkan Puspa. Oke, kita Ctrl S. Coba kita refresh lagi. Oke, ini sudah jadi. Ini tombol logoutnya kita hapus saja, tidak berfungsi. Logoutnya kita hapus saja. Kita biar dulu sebentar baru hapus sekali. Ini sudah jadi. Kemudian di bagian navbarnya kita juga ketikkan ini Puspa. Tombol logoutnya kita sudah kasih hapus. Oke, kita Ctrl S, coba testing dulu. Kita refresh.
Puspa ini sudah jadi. Puspa ini merupakan perpustakaan UI Lindo Kupang. Oke, selanjutnya kita akan membuat kolom pencariannya. Oke, kemudian ini saya kasih besar, dia kasih H1 dan juga H1, maaf, H1 tutup. Kemudian ini saya kasih center supaya dia agak ke tengah, center. Kemudian center penutup. Oke, kita Ctrl S, coba kita jalankan, kita testing, refresh. Oke, maka hasilnya seperti ini. Oke, kemudian di bagian bawah sini saya tambahkan BR. Di sini juga tambahkan BR. Oke, kita Ctrl S, kita masuk di w3school.com. Oke, kita masuk di w3school.com. Kita ke tutorial Alert Bootstrap. Lalu kita pilih di Bootstrap 5. Nah, ini. Kemudian kita pilih di input group. Di sini base 5 input group. Di input group ini kita akan pilih 2 kolom. Ya, yang ini. Oke, kita pilih yang ini. Kita copy yang ini. Kita Ctrl C. Kita letakkan. Saya letakkan di bagian sini. Ya, kita enter. Kita Ctrl V. Kemudian di sini MB2. Kemudian di sini kriteria. Oke, di sini name-nya sama dengan ini, dia mencari ID jenis buku. Kemudian di sebelah bawah name-nya dia sama dengan dia mencari kata kunci. Kemudian list name-nya kata kunci. Kita Ctrl S, coba kita testing. Dia berada di sini, di Puspa sini. Kita refresh. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian ini kita tidak pakai ini, kita pakai list box. Kita ambil script yang di download, kita ambil script di input from yang ini.
Kita mulai ambil dari select. Oke, yang ini di list dinamis. Kita ambil script yang dari sini, kita Ctrl C, saya letakkan di ini, kan kita tidak pakai, berarti kita letakkan di sini. Yang ini kita hapus, kita Ctrl V. Name-nya yang ini di sini saya kasih nama ID jenis buku. Kemudian di bawah sini kita tambahkan required. Kemudian di sini select bintang from, di sini select bintang from, jenis, order by, nama, ascending. Maka yang muncul dia punya ID jenis buku, sementara name-nya adalah nama. Oke, kita Ctrl S, coba kita refresh. Oke, jadinya kita tinggal jadi seperti ini. Kita masukkan buku kamus, kita tinggal masukkan kata kunci apa, dia akan dicari. Oke, kemudian di bagian bawah sini kita tambahkan penelusuran. Di bagian sini kita tambahkan BR. Kemudian di bagian bawah sini kita tambahkan buttonnya cari. Kita masuk lagi di w3school.com. Oke, kita di BS5 button, kita ambil yang BTN Success yang ini. Kita Ctrl C, kita letakkan di bagian bawah sini, di bawah sebelah bawah kata kunci. Oke, kita Ctrl V, tipenya submit. Kemudian di sini merupakan penelusuran Puspa. Oke, di sini kita jangan taruh di dalam div, kita taruh di luar saja. Ctrl X, kita taruh di luar div. Kita enter, Ctrl V, BR nya juga kita taruh di luar div. Ctrl X, kita letakkan di sini. Ctrl V, kita Ctrl S. Cobalah jalankan testing dulu. Kita di sini kita refresh. Oke, seperti ini. Kriteria ini kita cari semua, berarti kita tambahkan satu option lagi di bagian bawah sini. Di option ini kita tambah lagi satu option. Kita Ctrl C, kita letakkannya di luar while. Kita Ctrl V, yaitu value nya di sini semua. Kemudian name-nya, kemudian yang ini juga semua. Kita coba Ctrl X dulu. Dia harus berada di sebelah bawah select, bukan di sebelah atas file. Kita Ctrl V. Oke, kita Ctrl S.
Coba kita jalankan, kita refresh. Kemudian di sini dia akan muncul semua. Kemudian kita kasih grid saja, dia kayaknya terlalu lebar. Kita masuk lagi di BS5 di w3school.com. Kita ke BS5 grid basic. Oke, kita kasih yang ini, kita copy yang ini, Ctrl C, kita letakkan di Oke, di sini kita enter. Kita letakkan dia di bagian di dalam center, di sebelah bawah center. Kita Ctrl V. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita hapus saja. Ini kita kasih 6. Seperti ini terus Puspa dan teman-temannya yang ini. Kita Ctrl X, kita letakkan dia di dalam sini. Kita enter dulu, kita Ctrl V, coba kita Ctrl S, kita refresh. Jadi Puspa. Oke, ketika di refresh makanya dia tidak besar lagi macam tadi, dia semakin kecil seperti ini. Kemudian kita masuk lagi di sini di M6 ini, kita berikan MX strip auto. Kita Ctrl S. Fungsi auto ini, MX auto ini dia supaya dia bergeser ke tengah. Kita refresh. Oke, maka dia bergeser ke tengah seperti ini. Kita tambahkan satu tombol lagi di sini, yaitu pendaftaran pengunjung. Kita di sini tambahkan A, ref sama dengan, kita kasih pagar dulu. Selanjutnya tutup A.
ini kita samakan dengan ini. Oke, seperti ini. Ada 2 tombol. Oke, kita refresh. Dia ada 2 tombol seperti ini, nanti akan muncul. Oke, jadinya seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan BR di bagian bawah supaya agak luas. Di sebelah bawah center kita tambahkan BR. Kita tambahkan lagi Ctrl C. Kita enter, Ctrl V, enter lagi, Ctrl V. Kita Ctrl S, coba kita jalankan dulu. Kita refresh. Oke, seperti ini. Kemudian untuk tulisan berandanya tidak usah. Kita dari UL ini kita tidak usah, kita hapus saja karena dia sudah berada di dalam beranda. Lalu kita cukup kasih matikan dulu, kita Ctrl X. Cara mematikannya, kita buka kurung, tanda seru, baru straight. Kemudian di bagian bawah sini juga kita enter, kita samakan dengan di atas, tanda seru, baru dia di bagian bawah tuh hanya stripe saja, baru tutup. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita coba Ctrl S, coba kita jalankan dulu, kita refresh. Oke, berandanya sudah tidak ada lagi di sini. Lalu di sebelah bawah script yang ini dia harus ada form. Berarti kita harus tambahkan form. Kita ambil script yang di sini. Oke, dia sudah ada di sini di input form. Kita tambahkan form di atas. Kita Ctrl C. Kita letakkan dia di sebelah bawah puspa, di H1, sebelah bawah H1. Oke, yang ini kita Ctrl V. Nama filenya yaitu index.php. Kemudian form penutupnya kita letakkan di bagian bawah sini. Kita Ctrl Shift select form, tutup. Oke, jadi pada saat dia mengeksekusi submit yang ini, dia akan kembali ke halaman yang sama. Kemudian di bagian bawah sini kita akan tambahkan sebuah jumbotron. Kita masuk di sini di v3school.com lagi. Oke, kita ke BS5 jumbotron. Jumbotron ini kita kasih warna yang ini. Kita copy yang ini, kita Ctrl C, kita letakkan di dalam sini, kita Ctrl V. Oke, kita Ctrl S, coba kita testing dulu. Kita ke puspa, kita refresh. Oke, ini untuk jumbotronnya. Kemudian di bagian dalam sini dia akan menampilkan hasil pencarian. Oke, kita hapus ini. Oke, kita buka dulu script. Dicari data di tabel lain.
yang ini. Oke, kita copy script yang ini, Ctrl A, Ctrl C. Kita akan letakkan di bagian dalam sini, di sebelah bawah BR. Kita Ctrl V. Oke, konektornya kita tidak pakai, kita hapus saja. Jadi dia akan melakukan pencarian. Nama variabelnya saya kasih nama filter dulu. Kemudian kita copy lagi satu, Ctrl C, Ctrl V. Di bagian sini kita kirimkan yaitu FID jenis buku. Kemudian di sebelah bawah F kata kunci. Di sini dia harus variabel pos, buka kurung siku, tanda petik 1. Kemudian di sebelah bawah juga harus sama variabel pos. Kemudian kata kunci pertama dia ambil ID jenis buku. Kemudian yang berikutnya adalah kata kunci. Kita Ctrl C, kita Ctrl V. Oke, kemudian dia akan melakukan pencarian fdata. Di bagian bawah sini juga fdata. Kemudian select bintang from, select buku titik ID buku S ID buku, koma buku titik judul S judul buku, koma buku titik intisari. Oh ya, kita pengaruh namanya tidak sama, jadi kita langsung saja buku, koma judul, koma intisari, koma tahun terbit, koma ISBN, koma jumlah halaman, koma jumlah buku, koma. Kita mau menampilkan nama penulis. Nama penulis itu berada di tabel lain, berarti kita tulis penulis titik nama S nama penulis, koma penerbit titik nama S nama penerbit, koma jenis titik nama S nama jenis buku, koma rak titik nama rak S nama rak, koma lemari titik nama lemari S nama lemari, from buku, koma penulis, koma penerbit, koma
jenis, koma, rak, koma, lemari, where, buku, titik, ID, penulis, sama dengan penulis, titik, ID, penulis, n, buku, titik, ID, penerbit, sama dengan penerbit, titik, ID, penerbit, n, buku, titik, ID, jenis buku, sama dengan jenis, titik, ID, jenis buku, n, buku, titik, ID, rak, sama dengan rak, titik, ID, rak, n, rak, titik, ID, lemari, sama dengan lemari, titik, ID, lemari, n, buku, titik, ID, jenis buku, like, n, buku, titik, judul, like yang pertama di sini yaitu variabel FID jenis buku. Kemudian like yang kedua di sini itu variabel F kata kunci. Oke, di bagian atas ini di sebelah atas penelusuran Puspa itu dia adalah judul. Di sini adalah judul. Oke, kita lakukan testing di PHP. Ini kita sudah copy tadi yang ini. Untuk kita copy ulang. Kita Ctrl C. Kita buka PHP admin. Di DB perpustakaan ini kita masuk, kita di SQL, kita Ctrl V di sini. Oke, dia tidak ada error. Ini perhatikan script ini script yang sudah benar. Oke, kita lihat baik-baik di sini, tidak boleh salah. Oke, ini sudah benar. Kita Ctrl C, kita Ctrl V di sini. Oke, sudah seperti ini. Lalu jika dia tidak ketemu, ini tidak usah, sabar yang ini, titik koma, enter, cancel dulu ini. Yang ini kita tidak usah, hapus. Dia akan menampilkan variabel TID buku sama dengan
Oke, di sini ada T ID buku, yaitu ID buku, T judul, T intisari, T tahun terbit, T ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, nama penulis, T nama penerbit, variabel D nya nama penerbit, T jenis buku, nama jenis buku, nama rak, nama lemari. Kemudian di bagian sini saya tambahkan script variabel total data sama dengan dia akan ambil yang ini, kita Ctrl C, Ctrl V, buka kurung, variabel data, tutup kurung, titik koma. Kemudian kita lanjut di sini kita tambahkan PHP if buka kurung kurava, tutup PHP. Tutupnya di luar kurung kurava. If variabel total data lebih besar dari 0, maka dia akan menampilkan ini. Kita tutup dulu PHP, kemudian kita buka PHP lagi, maka dia akan tampilkan yang ini. Tutup PHP, yang ini yang di bawah sini. Jika tidak, dia akan buka lagi PHP di bagian bawah, tutup PHP bagian bawah, buka PHP, tutup kurung kurava, LC, buka kurung kurava. Jika tidak, maka dia akan menampilkan, kita enter, dia akan tampilkan jumbotron juga. Ctrl C, Ctrl V, oke. Di sini untuk buka ini, tanda tanya lebih besar, maka dia akan menampilkan jumbotron yang ini juga. Di bagian bawah sini kita masukkan H1 data, atau ini kita tidak usah pakai saja, dia hanya sampai di sini saja. HP
dengan lebih tandanya lebih besar. Oke, kita Ctrl S, coba kita jalankan, kita Ctrl S. Oke, seperti ini. Kemudian di bawah select kita tambahkan option kosong. Oke, selanjutnya kita akan membuat untuk mendownload buku. Di sini archive admin gambar /buku, ini lokasi penyimpanannya. Terus filenya kita buat dalam bentuk PDF. Di sini PDF targetnya blank. Kemudian jika tidak ditemukan maka dia akan menampilkan. Oke, coba kita lakukan testing dulu. Di sini kita refresh dulu. Kemudian di sini kita masuk ke indeks saja. Perpustakaan. Perpustakaan indeks. Index.php, kita enter. Maka dia akan muncul seperti ini. Ini ketika kita mencari buku, kita jenis buku dongeng, kita judulnya contoh A, kita penelusuran Puspa. Dia Anda mencari buku yang berjudul A, tidak ada. Coba kita refresh dulu. Oke, seperti ini. Coba kita cari judul buku novel. Ya, kita cari buku novel. Selanjutnya ini kita cari buku A, kita penelusuran Puspa, maka dia akan muncul ini. Ketika kita cari di novel, kita coba cari buku P, kita penelusuran. Oh, ini Anda mencari buku P yang berjudul P, tidak ditemukan. Oke, seperti ini. Untuk buku PJKR nya, ketika kita klik unduh, dia akan unduh juga. Dia akan cetak secara PDF. Oke, hasilnya akan seperti ini. Ini yang sudah cetak PDF-nya yang kita unduh tadi. Oke, kita kembali ke Puspa yang sudah di admin. Oke, seperti ini. Sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat.